Tak lama aku menyadari kalau suara air yang jatuh sudah tak lagi terdengar. Dan tiba-tiba Darel muncul dari balik kamar mandi. "Kalian lagi ngapain? Kok kaget gitu? Lihat gue keluar," tanyanya bingung karena kami hanya menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Lo bikin kaget aja. Gue baru mau ngajak pulang. Udah malam nih soalnya," jawabku buru-buru, menumpas kecurigaan Darel. "Oh iya sih, udah tengah malam banget malah. Mending lo anterin si Susan balik gah," balasnya. "Gue mah udah ready, tergantung dianya aja gimana," sahut Ega. Aku memang menumpas kecurigaan Darel, tetapi aku justru menaruh diriku di dalam bahaya yang tidak pernah kubayangkan. Jantungku semakin berdegup kencang saat mendengar mereka berbicara. Aku tidak mungkin menolak untuk diantar pulang, karena itu akan membuat kecurigaan pada Darel, pikirku di dalam hati. Akhirnya dengan keringat dingin yang mulai membasahi kedua telapak tanganku, aku pulang dengan Ega. Sepanjang jalan, aku berusaha diam atau mencari topik pembicaraan lain. Aku tidak ingin Ega kembali ke topik awal saat kami berada di kamar Darel. "Jadi gimana?" tanya Ega. "Hah? Apanya yang gimana?" tanyaku sambil mengerutkan dahi bingung. "Hahaha, berusaha mengalihkan pembicaraan kan lo dari tadi," balas Ega. "Sial," gerutuku di dalam hati. "Apaan sih Ga? Lo mah, ih," jawabku sebal. "Hahaha, kenapa sih?" sahut Ega. "Ya, gak gitulah. Bikin canggung aja sih lo. Udah ah, sebel gua sama lo. Kenapa sih harus ngomongin hal kayak gitu?" timpalku. "Ye, justru sekarang latihan. Kalau ada yang beneran suka sama lo gimana?" tanya Ega. "Maksudnya?" ucapku balas bertanya. "Ya anggap saja ini latihan. Kalau ada situasi kayak gini beneran," jawabnya. "Jadi ini gak beneran, cuma bercanda?" tanyaku. "Hahaha, ya kalau lo mau beneran sih gue gak nolak. Hahaha," jawabnya. "Ye, tolol lu ya. Abis makan mie jadi blow on otak lo," sahutku. Meski sudah tahu kebenarannya, tetapi entah mengapa ada sisi lain dari hatiku yang sangat sedih kalau ternyata Ega hanya mempermainkan aku. Sejak saat itu, aku jadi lebih sering memperhatikan Ega. Dan kalau dilihat-lihat, sepertinya dia semakin sering menatap ke arahku dalam diam-diam juga. Kejadian di rumah Darel hanya diketahui oleh aku dan Ega. Kami tidak memberitahu siapapun, seolah memang sudah disepakati, padahal tidak sama sekali. Ada hari-hari tertentu di mana Ega yang menjemputku di rumah, dan hari yang lain adalah Kevin. Semua berjalan begitu lancar hingga tiba-tiba Ega memegang tanganku di motor dan ditarik untuk menyentuh bagian pinggangnya. "Pegangan, biar gak jatuh. Lo kayaknya ngantuk," ucapnya. Ega sukses membuat mataku yang semula sangat berat terasa sangat segar, dan seolah
Tak pernah ada kantuk yang hinggap di sana. Aku hanya diam saat dia mengatakannya. Tak pula ku tarik tanganku kembali. Aku membiarkan mereka berada di sana, merasakan dinginnya udara, dipadu-padankan dengan hangatnya tubuh Ega. Jantungku sudah jangan dibicarakan lagi. Rasanya dia ingin loncat ke depan motor dan menyuruh Ega berhenti, agar kami bisa berlama-lama seperti itu. Di saat deru motor Ega sudah memasuki halaman restoran, aku mulai menarik dan menyembunyikan tanganku ke balik punggungnya. Seperti biasa, semua sudah menunggu. Lalu kehebohan kami pun mulai terjadi. Aku mencuri-curi waktu untuk bisa bersama Ega lebih lama. Walaupun Kevin yang sering membuat aku tertawa. Semakin hari, aku merasa semakin dekat dengan Ega. Beberapa kali dia mengajakku pergi tanpa Darel dan Kevin. Aku jadi semakin mengenal Ega dengan segala lika-liku perjalanan hidupnya. Ia menceritakan tentang mimpi dan rencananya untuk 10 tahun ke depannya. Jadi gimana? Tanya Ega saat aku sedang menyantap donat kacang dan segelas besar es jeruk Dunkin Donut. Apanya? Tanyaku dengan mulut yang hampir penuh dengan donat. Hahaha, habisin dulu nanti keselak, jawabnya. Aku kembali mengunyah dan tidak memedulikan Ega yang menunggu jawabanku. Aku begitu menikmati setiap gigitan dari donat yang sudah menjadi kesukaanku sejak kecil. Apanya yang gimana? Kalau ngomong suka gak jelas deh lo, jawabku, menyambung pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Ega. Ya gimana? Lo mau gak jadi orang yang bareng-bareng sama gue sampai gue bisa gapai semuanya yang udah gue ceritain sama lo, sahutnya. Beruntung aku sudah menghabiskan semua donat yang ada di dalam mulutku. Ini tes lagi? Tanyaku, yang kali ini tidak mau dibohongi untuk kedua kalinya. Selama ini lo jalan sama gue ngerasa dibohongin gak? Jawabnya yang dibalas dengan pertanyaan. Seketika aku terdiam sambil memandangi wajah Ega yang baru belakangan ini ku tahu kalau dia memiliki garis wajah yang cukup tegas, kulitnya yang sedikit kecoklatan dipadu dengan sorot mata yang tajam membuat dia terlihat sangat maskulin di mataku. Ega memiliki mata tajam berwarna kecoklatan, hidung mancung dengan bulatan kecil di ujungnya, kumis yang sedikit lebih tepis dari bibirnya, serta dagu pendeknya yang sedikit terbelah di tengah. Aku tak pernah memiliki kriteria pria yang akan membuatku jatuh cinta. Tapi dengan Ega, aku tidak tahu. Sekian.